Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Ya kan, hari ini saya kedatangan satu buah paket. Sebelum kita bahas isi paket ini, sebelumnya mungkin saya curhat sedikit ya. Jadi beberapa bulan yang lalu, head unit di mobil saya ini tiba-tiba bermasalah di bagian touchscreen. Sebagian area touchscreen-nya itu sudah tidak berfungsi, sehingga cukup mengganggu pada saat saya gunakan di dalam mobil ya. Akhirnya saya coba untuk mencari referensi head unit di e-commerce ya, di Indonesia. Kemudian saya menemukan ada satu buah head unit yang cukup murah meriah dan sudah mendukung Android. Malah katanya ini sudah mendukung Android Go 8.0 Oreo ya. Dan harganya sangat kompetitif sekali di harga bukan 1 juta ya, di bawah 1 juta ya malah ya. Maka saya coba order. Jadi yang ada dalam paket ini adalah kiriman head unit yang saya beli dari Shopee Indonesia. Dan head unit ini langsung dikirim dari China. Oke, langsung saja dan kita buka paket dan unboxing ya. Packagingnya seperti ini, cukup simple ya. Jadi head unit ini tepatnya saya beli seharga 880.000. Itu sudah termasuk ongkos kirim dan ini mungkin saya tunjukkan ya untuk ini ya, link pembeliannya nanti saya letakkan di kolom deskripsi ya. Oke, seperti ini dia penampakannya. Ini untuk mereknya saya juga masih mencari tahu, belum saya temukan ya. Yang pasti ini kelihatannya tidak ada mereknya ya. Tetapi setelah saya coba cari informasi, ini banyak di rebrand atau di ambil merek yang sudah lumayan terkenal di Indonesia ya. Bahkan kemarin saya sempat cek, saya lupa tipenya apa ya. Itu ketika sudah di rebranding oleh merek-merek yang sudah masuk ke Indonesia, harganya itu sudah melambung hampir separuhnya ya, di 1,5 jutaan ya. Maka saya coba untuk agak gambling sebenarnya ya, karena saya juga belum pernah order di seller ini, tapi saya lihat reviewnya cukup bagus ya. Maka ya sudahlah, kita coba untuk membeli. Nah, di paket penjualan ini saya kesampingkan dulu karambitnya. Seperti ini, hanya dibungkus plastik biasa dan tidak ada mereknya ya memang ya kan. Jadi ini hanya kardus kosong ya. Oke. Di paket penjualan, yang kita dapatkan yang pertama ini adalah, ini saya juga belum tahu ya istilahnya kan, jadi saya tunjukkan saja ya. Nah, seperti ini kabel dan konektornya. Nah, ini dapat kamera ya ternyata ya. Saya baca yang sudah beli katanya ada yang tidak dapat kamera ya. Nah, ini saya beruntung diberikan juga kameranya. Kemudian apa ini? Ini ada kabel-kabel lagi. Kemudian ada apa ini? Baut ya ini ya. Dan ini untuk manual produknya ya. Oke, seperti ini. Oke, saya kesampingkan dulu di sebelah sini. Kemudian, nah ini dia, mendapatkan lagi di paket penjualan apa ini? Operatif manual produk ya. Ini bahasa Inggris. Saya pikir bahasa China ya, ternyata tidak. Paket penjualannya yang pertama kita dapatkan adalah ini apa? Seperti mountingnya ya. Nah, ini ada modul GPS-nya. Nah, lumayan kan ya, di bawah 1 juta sudah dapat modul. Nah, seperti ini. Kemudian ini dapat kabel-kabel ya. Ini ada yang untuk apa ini? Brake, kemudian ada tulisan apa? USB 2, USB 1. Ya, kabel-kabel seperti inilah ya. Oke, kemudian nah, di paket terakhir mendapatkan ini saya sampaikan dulu. Ya, ini dia head unitnya, cukup tipis. Ini saya pilih yang ukuran 7 inch kan. Kelihatannya ini ya. Oke, seperti ini. Ini sudah IPS LCD, jadi tidak pakai tekanan, langsung disentuh ya.
kita lihat di bagian belakang ini lumayan tipis ya. Kalau biasanya head unit setahu saya agak tebal begini ya. Ini seperempatnya ya. Nah, ini dia. Ya, untuk mode GPS-nya di bagian atas seperti ini. Oke, lebih detailnya seperti apa? Nanti silakan dilihat. Mungkin video ini agak panjang ya kan. Jadi saya akan menunjukkan ke Agan mulai dari unboxing sampai ke proses pemasangan. Karena saya tidak bisa masang sendiri, maka saya bawa ke bengkel variasi langganan saya. Ikuti perjalanan saya di video berikutnya kan. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya. Ya kan, ini kita menuju ke bengkel langganan saya untuk memasang head unit mobil saya ini ya. Jadi kita menuju ke Pare, bisa dilihat perjalanannya. Oh ya, sambil mengetes ya perbedaan kualitas audio kan, kita coba nyalakan. Saya lupa tadi untuk menyimpan lagu yang tidak ada copyright ya. Ya tidak apa-apa lah ya, kita coba sebentar ya. Ini saya coba nyalakan lagunya Alan Walker. Pakai head unit Kenwood bawaan dari Honda BRV saya ini kan. Oke, cukup ya. Nanti kita lanjut menjelang bengkel, kita lanjutkan. Langganan saya itu ada di depan sebelah kanan jalan. Kita masuk dulu. Ini Bayu Sakti Pare ya. Kita masuk ya.
Oke, langsung kita masuk ke dalam mobil kan ya. Oke, sedikit backlight karena ini sedang ada di bagasi. Ini saya coba nyalakan kan. Nah, seperti ini tampilannya. Ini kabel dashcam saya ya. Oke. Jadi seperti ini tampilan awal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini pada saat pemasangan ya, teknisi bengkel langganan saya ini kurang maksimal. Jadi kalau agan-agan bisa perhatikan di sini tuh ada beberapa tombol ya. Ada mic, reset, ini power off ya. Kemudian home, back, ini volume up dan down, serta oh ya sudah itu aja ya. Ini tidak bisa menyalakan, atau mungkin ada kabel yang tidak disambungkan ya. Padahal kalau ini bisa berfungsi, ini agan-agan bisa lihat ya. Kalau semisal saya nyalakan lampu depan, ini juga animasi mobilnya akan menyala ya. Tapi ini tidak berfungsi kan. Nah, untuk head unit ini kita sebut head unit saja kan ya, karena namanya juga tidak ada. Ini cukup responsif karena layarnya ini sudah berjenis kapasitif ya, bukan resistif seperti head unit Kenwood bawaan Honda yang biasanya itu ya, yang bawaan aslinya BRV ini. Nah, ini cukup semut sekali kan. Ini kalau akan lihat ada beberapa main menu. Nah, ini ya. Ini dipasang oleh teknisi saya seperti ini. Nah, ini bisa kelihatan ya. Nah, bisa akan lihat. Motor saya ada di sebelah kiri, tapi di tampilan head unit ini kelihatannya di sebelah kanan. Oke. Nah, ini ya. Kemudian mana ya? Masuk ke setting ya kan. Nah, ini kalau agan-agan bisa lihat ada beberapa menu. Ini Vision App ya, seperti ini. Oke, kita coba di setting ya. Nah, ini dia, kelihatan kan? CPU nya ini apa ya, A7 1,3 GHz ya. Kemudian resolusinya 1024 x 600. Ini internal storage-nya 16 GB. Untuk RAM-nya sendiri 1 GB ya. Untuk ukuran head unit sebenarnya termasuk cukup ya. Kalau agan-agan tidak terlalu banyak menginstal aplikasi ya, ini sebenarnya cukup ya. Kalau hanya untuk dipakai standar dan untuk memutar musik ya. Oke, kita lanjut ke, ini ada beberapa menu kan ya di sini ya. Nah, ini kita coba satu persatu. Oh, ini pengaturan suaranya ya. Ini ada beberapa pilihan. Sistem info yang tadi untuk pengaturan pabrik. Ini pengaturan mobil ya. Kita coba klik. Oh, tidak ada. Oke, ke pengaturan Android ya. Ini bisa kalian lihat. Oke, kita lanjut ke GPS. Dan ada pengaturan volume, kecerahan, pengaturan navigasi. Nah, ini navigasinya ada dua pilihan. Yang pertama pakai Google Map, yang kedua iGo Navigation. Saya pakai yang Google Map ya, karena terbiasa pakai Google Map kan. Dan ini sudah saya sambungkan ke WiFi rumah dan WiFi HP saya. Nah, ini dia ya. Jadi ini tombol yang seharusnya bisa dipakai di sini ya kan. Ini tidak bisa berfungsi untuk sementara waktu. Padahal sayang sekali ya. Ini kalau bisa digunakan ya pasti lebih bagus ya. Oke, dan ini ada beberapa pengaturan untuk logo ya. Ada built-in logo. Nah, ini ada banyak sekali kan. Jadi kalau pingin mobil agan-agan ini punya startup logo branded, nah ini tidak perlu ganti mobil ya. Cukup head unitnya saja yang agan-agan utak-atik ya. Oke, kemudian pengaturan lain. Nah, ini dia.
Oke, nah ini yang saya tadi katakan kan, kita coba untuk mode mundur ya. Nah ini tidak muncul belakang rumah saya kotor ya, tidak terlalu atau tidak kelihatan ya kan garis mundurnya ya. Oke, kita coba yang berikutnya, kualitas audio. Untuk kualitas audio sendiri ini sebenarnya saya tidak terlalu detail ya dalam memperhatikan atau mendengarkan musik. Yang penting ini ketika diputar cukup detail ya. Nah, untuk lagu-lagu yang akustik ya, atau yang tidak terlalu banyak instrumen musik, ini cukup jelas, clarity-nya cukup detail. Hanya saja untuk bass atau treble ini kurang maksimal ya. Nah ini dia. Nah kalau untuk lagu-lagunya Sheila yang mellow, yang slow, ini cukup jelas ya. Nah kita coba yang agak ada bassnya. Kalau dikeraskan sedikit ya, sebenarnya cukup ya, lumayan sih kan. Menurut saya tidak terlalu beda jauh ya dengan yang Kenwood ya.